Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman, saya harap semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa bersama agar jalannya Zoom dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Kita memperoleh ilmu yang bermanfaat dan nantinya ilmu ini akan bisa Kakak-kakak semua gunakan ya di tes SKD sehingga semua dapat lolos di tahun 2023 ini, amin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Cukup? Oke, saya, hari ini izin off cam soalnya, sinyalnya di sini kurang bagus. Tadi saya coba, saya nyalakan video, nanti suara saya putus-putus. Kayaknya ini sinyalnya lagi kurang bersahabat, cuaca mendung. Nggih, kita coba langsung saja nggih. Ini awalnya nanti di TWK dulu, teman-teman semuanya. Dari 35 soal ini, kemarin sudah dikerjakan belum ya tryout-nya? Tolong, untuk selalu dikerjakan nggih, tryout campurannya nggih. Yang pertama di sini kata kuncinya sebenarnya kalau kita baca soal ini, biasakan kita ke ini dulu ya, ke apa namanya, ke soal yang bawah dulu ya. Sebentar, nah ini saya nyorot. Ini, pernyataan tersebut merupakan landasan historis dari sila. Nah, artinya ini kita diminta menganalisis ya teks yang ada di sini itu ada pada sila keberapa. Sebenarnya kita bisa langsung dari kalimat pertama pun kalau teman-teman sudah hafal kemarin sudah saya beri itu ya, tugas untuk menghafal, memahamilah nilai-nilai di tiap sila Pancasila. Demokrasi, ya demokrasi ini kan berarti kebebasan untuk menyuarakan pendapat ya, tanpa harus ini kalimatnya kita baca semua. Demokrasi itu, sesuai dengan sila keberapa, sudah jelas sila keempat, karena kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi musyawarah yang kita lakukan itu melalui perwakilan-perwakilan para wakil rakyat yang ada di pemerintah pusat. Jadi sudah jelas, harusnya ini nomor satu sudah betul semua ini teman-teman nih. Gimana kemarin, pas mengerjakan, saya belum lihat analisis pekerjaan teman-teman sih, Masnya di nomor ini gimana, ada kesulitan atau tidak gitu. Selanjutnya nomor 2 di sini tentang pilar negara ya, teman-teman. Nanti setelah jadi ASN juga, pilar negara ini akan dibahas di kegiatan Latsar. Jadi mulai sekarang kalau sudah belajar, nanti pas Latsar enak ya. Pertanyaannya sebenarnya, kalau kita langsung fokus ke pertanyaan di bawah ini teman-teman, yang di bawah ini pertanyaannya adalah, melambangkan apakah garis tebal tersebut. Nah, wah, ini PowerPoint saya sudah ganti di slide kedua apa belum ya? Belum, Mbak. Oh, Masih belum di lah. slide pertama. Oh, sebentar. Iya, Mbak. Kayaknya emang sinyal. Oke, ini kalau seperti ini sudah di slide kedua. Udah, Mbak, udah. Sudah ya? Nggih, matur suwun. Udah. Terima kasih Udah. ya. Oke, di sini saya lanjutkan teman-teman. Kalau di nomor satu tadi, insya Allah nggak ada kesulitan ya, karena kata kuncinya adalah demokrasi. Otomatis demokrasi tadi berhubungan dengan sila keempat. Nah, sekarang di soal kedua ini, sebenarnya ini kalau materi SD, ini tuh materi kelas 3 SD ya. Jadi kelas 3 SD itu materinya tentang lambang yang ada di apa, yang ada di Pancasila, simbol di burung Garuda. Nah, di burung Garuda itu kan ada perisainya, gitu, ada
jumlah bulu yang ada di leher, di sayap, di ekor, seperti itu. Tapi di sini yang ditanyakan itu yang di luar itu, yang coba teman-teman paham nggak ya makna dari lambang negara kita, Garuda Pancasila ya. Jadi, pada burung Garuda itu pada lehernya itu tergantung pada leher Garuda tergantung rantai yang berisi sebuah perisai berupa jantung ya. Udah tahu ya kalau perisainya ini kan yang isinya 5 simbol sila Pancasila. Nah, pertanyaannya kan ini, di mana di tengah perisai itu terdapat garis tebal? Pertanyaannya, melambangkan apakah ini garis tebal yang ada di perisai Garuda Pancasila? Coba. Apa coba teman-teman? Apakah A, apakah B, atau C, apakah D, atau E? Coba, yang mana? Apakah garis tebal menunjukkan sebagai pulau, atau semua sila bersatu padu, atau kedaulatan dipertahankan dengan sikap tegas? Apakah negara kepulauan atau garis khatulistiwa? Ya, ayo. Yang E ya, Mbak. Yang iya, sip. Ini Garis keluar pas saya khatulistiwa. dulu tes. Saya dulu pas tes nggak tahu jawabannya, tapi gara-gara saya keluarkan kan saya catat dulu habis tes itu FR itu saya rangkum, makanya di soal-soal di Bimbel Bintang ini memang hasil FR dari teman-teman yang dulu tuh sudah tes, sehingga kita, apa ya, kayak punya bank soal itu karena hasil FR itu, teman-teman. Lah ini keluar pas saya dulu tes, saya nggak tahu. Ternyata jawabannya ini, Indonesia itu dilalui garis khatulistiwa. Maka garis khatulistiwa itu berupa garis tebal ya. Nah, alhamdulillah ya setelah ini jadi tahu. Dan ini pun sudah tim kami buat makna lambang teman-teman. Kita bahas ya. Jadi kenapa kok lambangnya itu burung Garuda? Nah, jadi burung Garuda itu burung yang sudah dikenal melalui mitologi kuno, digunakan sebagai lambang negara untuk apa? Menggambarkan bahwa negara Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Maka simbolnya itu dipilihlah burung Garuda. Terus kenapa kok warnanya itu harus keemasan gitu ya? Keemasan ini merupakan apa? Gambar dari sebuah keagungan dan kejayaan Indonesia. Terus yang ketiga, paruh, cakar, sayap, juga ekor. Ini menggambarkan apa? Kekuatan pembangunan dan tenaga yang sangat besar. Terus ada ini ya, helai bulu. Ini pasti kalau ini sudah hafal ya. Helai bulu di sayap jumlahnya 17. Helai bulu di ekor jumlahnya 8. Helai bulu di bawah perisai pada pangkal ekor itu 19. Bulu di leher 45. Kemudian dicengkram kedua kaki burung Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut dari Kitab Sutasoma, karangannya Empu Tantular. Maknanya pasti sudah tahu. Terus di sini juga ada makna dari perisai atau tameng ya, teman-teman. Mungkin ini yang bukan guru SD atau bukan basicnya PPK IPS, itu pasti ini hal yang apa? Hal yang kayak, oh baru tahu ya gitu. Padahal sebenarnya ilmu ini ya sudah lama. Cuma kan karena kita tidak di bidang ini, jadi mungkin tidak tahu ya. Perisai atau tameng itu telah lama dikenal dalam budaya dan peradaban Nusantara sebagai senjata yang ampuh, di mana melambangkan sebuah apa? Pertahanan, perlindungan, perjuangan diri untuk mencapai suatu tujuan yang positif. Sedangkan garis hitam tebal tepat di tengah pada bagian perisai, ya tadi sudah kita bahas ya, garis hitam tebal tengah di bagian perisai itu menggambarkan garis khatulistiwa ya. Terus gambaran itu adalah sebuah cerminan dari letak Indonesia sebagai negara tropis yang dilintasi oleh garis khatulistiwa.
Kemudian ruang perisai, coba diamati lagi ya nanti. Perisainya itu punyai warna dasar bendera Indonesia dan bagian tengahnya ada warna dasar hitam. Ada 5 buah ruang dalam perisai yang merupakan simbol-simbol dasar negara ya. Nah ini teman-teman, jadi paham ya kenapa tadi kok warnanya harus hitam. Sekarang kita lanjut ke kisi-kisi atau muatan yang ketiga. Ini integritas ya, teman-teman. Jadi TWK campur-campur rasa TKP ya. Sejauh mana integritas kita. Cuma memang dihubungkan lagi sekali lagi dengan sila Pancasila. Apa nih? Kalau kemarin sudah ikut di pembahasan yang kedua, kita Zoom yang kedua, harusnya ini bisa ini. Sudah lulus, dia hidupnya mandiri, terus mengabdikan diri dengan gaji minim, tapi masih selalu bersyukur. Selesai mengajar, masih jadi pengajar les privat. Nah, berarti ini ada nilai apa? Coba teman-teman tebak dulu deh. Apakah nilai sila ke-1, 2, 3, 4, atau 5 ya? Kerja keras ya Mbak, sila kelima kayaknya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alasannya apa nih alasannya coba? Kenapa kok sila kelima? Ada? Karena Apa kemarin? kemarin saya baca si butir-butir itu ada kalau gotong Ya. royong sama kerja keras, tidak Betul. bermewah-mewahan itu ada di butir Heeh. kelima gitu. Ya, sip, betul sekali. Jadi, sekali lagi teman-teman, saya sudah wanti-wanti ya, sila kelima ini paling menjebak. Karena kalau teman-teman hanya memahami nilainya, wah nilai Datang keadilan. kemanusiaan ya, Bu. Iya, takutnya kejebak. Nah, padahal nilai itu dijabarkan lagi di dalam butir. Salah satunya apa? Semangat bekerja keras. Nah, semangat bekerja keras di sini betul sekali sesuai dengan sila kelima Pancasila. Ayo, saya ulang lagi. Kenapa ini saya ulang? Karena masih banyak loh teman-teman kita tuh terjebak terus di sila kelima. Ya, sekali lagi ya, sila kelima itu tentang apa? Kekeluargaan gotong royong. Kemudian adil terhadap sesama. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Maka kalau kita pengen mendapat hak, kewajibannya dilakukan dulu. Berarti itu sesuai dengan sila ketiga. Jadi nanti di soal itu jangan berharap soal kategori kognitif tingkat 1 atau 2 itu enggak, mesti harus nganalisis dulu teman-teman. Misalnya kayak gini ya, eee, untuk mendapatkan lingkungan yang bersih, kita harus menjaga kebersihan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Lah nanti baru ditanya, kegiatan seperti itu mencerminkan sila keberapa? Nah, kayak gitu. Lah itu sila keberapa membuang sampah pada tempatnya? Enggak ada ya di butir-butir sila Pancasila. Tapi hal itu artinya kita sedang apa? Menjaga keseimbangan antara hak dengan kewajiban. Jadi supaya kita memperoleh hak lingkungan yang bersih, maka kewajiban kita membuang sampah pada tempatnya. Sehingga itu juga pengamalan sila kelima, kelima. Terus butir keempat, menghormati hak orang lain. Kemarin sudah saya kasih tahu ya, di soal saya SKD dulu, bahkan saya masih ingat, ada seorang pedagang kaki lima. Nah, dia berdagang di trotoar. Padahal trotoar itu kan, tempat yang digunakan untuk pejalan kaki. Maka sikap pedagang kaki lima itu melanggar sila keberapa? Ini, sila keempat. Kenapa? Karena dia sudah tidak menghormati hak orang lain kan. Wong orang lain punya hak untuk bisa berjalan di trotoar, tapi si pedagang tadi, apa namanya, memakai trotoar untuk berjualan, gitu ya, teman-teman ya. Terus suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Bedanya apa sama kemanusiaan di sila kedua?
ini kata kuncinya, agar orang lain itu dapat berdiri sendiri. Kalau kata pepatah, jangan beri ikan, tapi berilah kail atau pancingnya. Sehingga kalau kita beri ikan, itu kan ya ia bisa makan, tapi hanya hari itu saja. Tapi kalau kita beri pancing, kita beri umpan, nah dia bisa mencari makan bahkan berhari-hari. Itu artinya seperti itu. Kayak memberikan apa namanya, bimbingan, kursus seperti itu. Misalnya ada seorang pemuda diberi bimbingan kursus, akhirnya dia bisa membuka usaha sendiri. Nah, itu juga sesuai sila kelima, ya. Terus tidak boleh memeras. Nah, ini jelas ya, ini kemarin kasusnya yang di FR itu kebanyakan kayak ada pungli kayak gitu loh, teman-teman. Jadi sudah jadi ASN tapi ternyata, jabatannya itu disalahgunakan, dia akhirnya memeras orang lain. Kalau yang ini sudah pasti tahu ya, boros gaya hidup mewah itu melanggar sila kelima. Terus tidak merugikan kepentingan umum. Nah, seperti menebang pohon sembarangan, itu juga merugikan kepentingan umum. Nah, tadi di sini butir ke-9, suka bekerja keras. Itu sesuai sila kelima. Jadi besok kalau ketemu soal pengamalan sila, saya yakin teman-teman bakal ingat ini kata-kata saya ya, suka bekerja keras. Terus menghargai hasil karya orang lain. Ini kasusnya biasanya ada pelanggaran hak cipta, kayak gitu juga melanggar sila ke-5. Itu ya, teman-teman. Terus lanjut. Siapakah salah satu tokoh wilayah Indonesia Timur yang menyatakan tuntutan tersebut? Tuntutan apa nih? Nah, di sini di soal nomor 4 itu kan awalnya tuh ada panitia 9 ya, yang tujuannya itu merumuskan Pancasila yang terdapat di dalam Piagam Jakarta. Dulu di Piagam Jakarta itu pernyataannya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, terus akhirnya ada orang Indonesia Timur yang merasa kurang setuju. Sehingga dia mengusulkan untuk mengubah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, siapa ini tokohnya? Apakah A. Samratulangi, B. A. Maramis, C. Latu Harhari, D. Franz Kaisepo, atau E. I Gusti Ketut Puja? Apa coba? Tahu nggak ya kira-kira kita sejarah Indonesia? Ya, ini jawabannya adalah, ayo, siapa? Tahu nggak? Jawabannya Mbak. Nggak Latu tahu, Mbak. Harhari. Latu Hari. Latu Harhari. Nanti cari tahu ya gambarnya Latu Harhari kayak apa biar kenal. Jadi memang dulu itu kan ini ya kita. Tapi kan Indonesia bagian timur itu kebanyakan beragama Kristen Katolik ya, Nasrani. Nah, maka dia mengusulkan bagaimana kalau kita ganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Diingat-ingat, tokohnya namanya Latu Harhari. Jadi Mr. J. Latur Harhari itu mewakili masyarakat Indonesia bagian timur yang menyatakan bahwa rakyat Indonesia dan tokoh Kristen bagian timur keberatan atas sila pertama Piagam Jakarta atau rumusan Pancasila, yaitu kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Akhirnya dengan rasa persatuan, sila pertama tersebut diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa ya. Sekarang jadi tahu ya namanya Latu Harhari, teman-teman. Yuk, lagi-lagi nih tentang apa? Sila lagi yuk. Apa ini? Akhir-akhir ini politik dinasti sangat banyak terjadi di Indonesia. Nah, hal ini merupakan salah satu cara untuk memberi kesempatan kepada seluruh warga Indonesia yang lain agar menumbuhkan jiwa patriotisme di ranah politik. Karena sebenarnya seluruh masyarakat itu kan punya hak dan kewajiban yang sama dalam arena politik. Jadi tidak harus dengan politik dinasti. Misalnya setelah
bapaknya ganti anaknya, nanti ganti mantu, ganti lah itu sudah masuk ke dinasti. Berarti di sini, sudah muncul jawabannya. Kepencet ya. Ini berarti sudah jelas ya karena ini hubungannya tadi sekali lagi dengan demokrasi ya, perwakilan rakyat. Maka yang dilanggar sila keempat ya. Jadi adanya politik dinasti itu artinya setiap orang tidak punya hak yang sama nantinya sehingga itu melanggar sila keempat. Di sini 10 butir pengamalan sila keempat. Kalau tadi sudah kita bahas di pengamalan sila kelima, sekarang kita ke pengamalan sila keempat ya. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia punya kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Padahal tadi kalau adanya politik dinasti, berarti dia punya sesuatu hal yang spesial kan ya. Jadi tidak punya kedudukan yang sama. Maka ini melanggar sila ke-1. Poin ke-1 sila keempat gitu ya. Poin kedua di butir sila keempat itu tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga mengutamakan musyawarah. Yang keempat musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan. Yang kelima menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 6. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah. Ketujuh, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. 9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat martabat manusia dan nilai-nilai kebenaran. Yang ke-10 ini, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Kasus yang lain biasanya kita sebagai masyarakat, kita kalau sudah memberikan kepercayaan kepada wakil rakyat di DPR misalnya, nah kita harus memberikan kepercayaan tersebut. Tidak boleh apa istilahnya kita justru menentang misalnya kayak gitu. Pernyataan di atas merupakan tugas wewenang siapa ini ya? Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat, memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang, mengangkat dan memberhentikan anggota KY, memberikan pertimbangan. Nah, ini kemarin kalau ikut di pertemuan sebelumnya bisa jawab nih. Siapa yang memberikan pertimbangan amnesti abolisi ke presiden? Kemarin sudah tak buat singkatan toh. AA, siapa ayo? Amnesti abolisi ini tugasnya siapa? Kan ada amnesti, ada abolisi, ada gerasi, rehabilitasi kan. Kalau amnesti abolisi presiden pertimbangannya siapa? DPR ya, AA DPR. Kalau GR itu gerasi rehabilitasi itu Mahkamah Agung. Ya, teman-teman ini sering keluar loh. Jadi harus diingati lagi ya. Jadi kalau amnesti, abolisi itu adalah pertimbangan DPR, teman-teman. Kalau gerasi, rehabilitasi, pertimbangannya adalah Mahkamah Agung, ya. Oke, saya lanjut. Sebentar ya, adzan.
Baik, saya lanjutkan teman-teman di nomor 7 ya. Sabtu pagi, tanggal 18 Agustus 1945, sebelum sidang pertama PPKI dimulai, Bung Hatta dan Bung Karno melakukan rapat non-formal bersama sejumlah tokoh Islam yang berkenan dengan permintaan dari perwakilan Indonesia Timur tentang penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta. Bagi sejumlah tokoh Islam, permintaan itu sulit diterima sebab bagi sebagian mereka menerapkan syariat Islam merupakan salah satu alasan mengapa perjuangan kemerdekaan Indonesia dilakukan. Pada akhirnya, semua tokoh bangsa menyepakati bahwa 7 kata dalam Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perjanjian luhur para pendiri bangsa tersebut merupakan makna dari ini hanya analisis loh teman-teman. Artinya kalau tadi awalnya tidak setuju terus menjadi setuju, berarti di sini makna dari adanya apa? Adanya Menghargai perbedaan. yang mana? Ayo. Yang C enggak, Bu? Ini makna dari nilai persatuan ya. Menghargai perbedaan itu masuk ke dalam nilai persatuan dan kesatuan. Jadi memang nanti jebakannya kayak gitu. Ini menghargai perbedaan kan benar ya? Iya, tapi ini nilai luhurnya itu nilai luhur masuk ke dalam apa? Persatuan. Jadi yang disebut persatuan itu yang bagaimana? Yang menghargai perbedaan, ya toh? Yang tetap bersatu meskipun kita berbeda-beda, itu makna dari persatuan. Cinta tanah air ini nanti sama dengan nasionalisme. Jadi nasionalisme ditunjukkan melalui berbagai cara. Ya, jadi di sini sekali lagi ingat ya, kerjasama ini pun masuk ke dalam persatuan dan kesatuan. Sehingga yang ditanyakan itu nilai apa, makna dari sebuah nilai apa, yaitu nilai persatuan dan kesatuan ya teman-teman. Jadi nanti jangan terjebak lagi. Jadi yang harus dianalisis tuh ini A benar misalnya gitu ya, B juga benar. D juga benar misalnya gitu. Maka kita pilih nilai yang paling pokok. Nomor 8. Indonesia menjamin keberagaman dalam menganut agama yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal tersebut merupakan koridor negara dalam mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Di bawah ini contoh perilaku pasal 29 ayat 2 dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa nih 29 ayat 2 itu tentang apa? Harus tahu pasal-pasal yang sering keluar ya, termasuk ini ya 29 ayat 2. Apa ini coba teman-teman? Ya, yaitu apa? Kebebasan memilih agama, ya. Jadi di sini yang mana nih yang kita berhak untuk memilih agama? Ya ini, memilih untuk beragama Hindu saat berpindah kewarganegaraan menjadi Indonesia. Setiap orang berhak ya memilih agamanya masing-masing. Nah, itu sesuai dengan pasal 29 ayat 2. Masih di nasionalisme lagi ya, sejarah-sejarah ya memang begitu. Jadi memang pemerintah tuh mau mencari agen-agen para ASN ini yang bisa menghargai sejarah, sejarah bangsa terutama mesti di bagian apa? Pembuatan dasar negara. Ya, jadi peristiwa dan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa penculikan Soekarno-Hatta oleh para pemuda yang digawangi oleh Sukarni dan Wikana merupakan sebuah peristiwa penting yang membuka ranah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hal ini karena menginginkan segera diproklamasikannya kemerdekaan. Salah satu pemuda yang paling berperan adalah Sukarni. Di bawah ini yang merupakan peran Sukarni yang mana? Peran Sukarni dalam proklamasi kemerdekaan ya. Ini sudah keluar di FR berkali-kali. Peran tokoh ya. Apa ini? Sukarni perannya yang
ini ya, mengusulkan penandatanganan teks proklamasi itu ada kata atas nama bangsa Indonesia. Jadi dulu tuh rencananya teks proklamasi itu mau ditandatangani semua yang hadir di situ. Nah, tapi si Soekarni ini mengusulkan bagaimana kalau kita penandatangannya itu hanya atas nama saja, atas nama bangsa Indonesia, kemudian hanya diwakili oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Itu ya, teman-teman. Nomor 10. Tanpa mengenakan sepatu dan baju sekolah seadanya, murid-murid SD di salah satu daerah terpencil tetap berjuang untuk menuntaskan pendidikan mereka. Bahkan jarak yang mereka tempuh juga tidak tanggung-tanggung ya. Nah, namun kebiasaan anak-anak berjalan kaki masih dilakukan dengan melewati hutan hingga menuju ke sekolah untuk menimba ilmu. Lah itu juga merupakan salah satu bentuk bela negara. Tapi bela negara yang seperti apa yang dilakukan anak tadi? Jadi muridnya itu tetap menimba ilmu walaupun apa? Jauh dari rumah. Nah, kira-kira ini masuk ke dalam komponen bela negara yang mana? Apakah formal? Apakah non-fisik? Normatif, profesi, atau fungsional? Nah, ini keluar ya di kisi-kisi bela negara, teman-teman. Ya, itu adalah bela negara yang non fisik ya. Saya jelaskan ya, di sini bela negara itu ada fisik dan ada non fisik. Bela negara fisik itu kalau kita maju perang, bawa senjata, itu artinya kita sedang melakukan bela negara secara fisik. Sedangkan bela negara secara non fisik itu adalah bela negara yang dilakukan oleh warga negara yang tidak langsung maju perang dengan angkat senjata. Misalnya penguatan karakter, semangat pantang menyerah dalam meraih pendidikan di daerah terpencil itu masuk ke dalam bela negara non fisik. Oke, gitu ya teman-teman. Ini kita sampai jam 7. Nanti insya Allah saya sudah longgar mulai minggu depan. Jadi saya jadwalkan seminggu 3 kali, tapi waktunya habis maghrib sampai isya ya. Jadi ini sudah mulai kita rutinkan karena teman-teman insya Allah kan nanti apa tesnya sudah sekitaran bulan Agustus ya katanya ya. Kalau Juli kan baru administrasi. Jadi silahkan nanti kita tetap semangat belajar terus seminggu 3 kali mumpung ini saya longgar. Jadi nanti habis maghrib saya jadwalkan untuk Zoom terus. Dan tolong ya try out itu dikerjakan, ya. Karena itu penting melatih apa namanya melatih otak kita